Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Naila Sabrina. Saya mahasiswi PPL dari UIN Antasari Banjarmasin yang beberapa hari ke depan akan menggantikan guru kalian dalam pembelajaran matematika. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk absen kehadiran, nanti kalian isi daftar hadir pada classroom nanti. Walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti saat ini yang mengharuskan kita untuk belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Baik, langsung saja. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bilangan. Sebelumnya kalian masih ingat apa saja sih macam-macam dari bilangan? Mungkin kalian sudah pernah belajar ya tentang bilangan pada saat kalian di SD. Nah, jadi bilangan itu ada bermacam-macam, yaitu ada bilangan bulat, ada bilangan cacah, ada bilangan asli, ada bilangan pecahan, dan lain-lain. Nah, jadi hari ini akan kita bahas tentang bilangan bulat, yaitu bagaimana cara kita membandingkan dua bilangan bulat, dan juga bagaimana cara kita mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, tujuannya diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian dapat membandingkan dua bilangan bulat dan juga dapat mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pada operasi bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat didapatkan ketika kita menggabungkan bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah itu terdiri dari angka 0 dan bilangan bulat positif. Nah, bilangan itu dilambangkan dengan Z yang berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang berarti bilangan. Nah, dituliskan di sini angka Z adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada bilangan bulat positif, 0, dan juga bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu terletak di sebelah kanan angka 0. Nah, bilangan positif itu terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif itu terletak di sebelah kiri bilangan 0. Nah, bilangan bulat negatif itu terdiri dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Terus ada bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan cacah itu terdiri dari angka 0 dan bilangan bulat positif. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita membandingkan bilangan bulat. Yang pertama, kita bisa menggunakan garis bilangan. Nah, untuk menggunakan garis bilangan ini, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya semakin kecil. Contohnya, nah, 5 berada di sebelah kanan negatif 4. Artinya, 5 lebih dari negatif 4. Karena 5 letakkan semakin ke kanan, artinya 5 nilainya lebih dari negatif 4. Yang selanjutnya ada negatif 3 berada di sebelah kiri 5. Artinya negatif 3 kurang dari 5 karena 3 berada di sebelah kiri. Yang artinya nilainya semakin kecil. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka, kita tidak dapat menggunakan garis bilangan. Nah, jadi kita menggunakan dengan cara mengamati angka penyusunnya. Nah, untuk mengamati angka penyusunnya yang perlu kita lihat terlebih dahulu apakah bilangannya itu positif atau bilangannya itu negatif. Nah, apabila bilangannya itu positif, maka semakin banyak angka penyusunnya, maka semakin besar nilainya. Sebaliknya, apabila bilangannya negatif, maka semakin banyak angka penyusunnya, maka semakin kecil nilainya. Nah, jika angka penyusunnya sama, apabila kedua bilangan itu memiliki angka penyusunnya sama, maka kita bandingkan angka kedua dan angka berikutnya. Nah, di sini ada contohnya.
Tentukan manakah yang lebih besar kuantitas antara 47.653 dengan 8.699. Cara menyelesaikannya, yang pertama kita lihat kedua bilangan. Kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka penyusun yang berbeda. Nah, bilangan 47.653 itu memiliki 5 angka penyusun, yaitu 4, 7, 6, 5, dan 3. Sedangkan 8.699 itu hanya memiliki 4 angka penyusun, yaitu 8, 6, 9, dan 9. Oleh karena itu, maka 47.654 lebih besar daripada 8.699. Karena 47.654 itu memiliki angka penyusun yang lebih banyak, yaitu memiliki 5 angka penyusun. Nah, jadi dalam kita membandingkan kedua angka bilangan bulat, itu kita bisa menggunakan garis bilangan dan juga melihat angka penyusunnya. Apabila angkanya kecil, kita bisa menggunakan garis bilangan. Nah, untuk menggunakan garis bilangan ini, semakin ke kanan angkanya semakin besar, semakin ke kiri nilai angkanya semakin kecil. Nah, apabila kita menggunakan melihat angka penyusunnya, kita lihat dulu. Apabila bilangannya positif, semakin banyak angka penyusunnya, nilainya semakin besar. Apabila nilainya negatif, bilangannya itu bernilai negatif, maka semakin banyak angka penyusunnya, maka nilainya semakin kecil. Selanjutnya kita masuk kepada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kita perlu tahu dulu, jika positif atau perjumlahan, maka garis bilangan bergerak ke kanan. Nah, jika negatif atau kurang, maka garis bilangan itu bergerak ke sebelah kiri. Contoh, di sini ada Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, untuk menyelesaikannya, bentuk awal dari soal, karena Mia mendapatkan boneka lagi, artinya kan boneka Mia bertambah banyak. Nah, jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, untuk menggunakan garis bilangan, nah, di sini karena Mia memiliki 3 boneka, maka dari titik asal 0, kita gerakkan 3 satuan ke kanan. Kemudian, karena Mia mendapatkan 4 boneka lagi, dari 3, kita gerakkan lagi 4 satuan ke kanan. Nah, maka didapatkan hasilnya. Karena positif, maka garis bilangannya bergerak ke kanan. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Untuk menyelesaikannya, bentuk awal dari soal, karena Nia memberikan 2 pasang sepatu ke sepupunya, artinya sepatu Nia berkurang. Jadi 6 kita kurang 2 sama dengan 4. Nah, awalnya Nia memiliki 6 pasang sepatu, maka dari titik 0 kita gerakan 6 satuan ke kanan. Karena dikurang, berarti panahnya berbalik ke sebelah kiri. Nah, jadi dari 6 kita arahkan ke kiri 2 satuan. Nah, sehingga hasilnya adalah 4. Lanjut untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada contoh 3 ditambah 5. Nah, jika tandanya sama, ini tandanya sama ya. Jika tandanya sama, maka angkanya kita jumlahkan. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Tanda hasil mengikuti di soal, karena soalnya
sama-sama memiliki tanda positif, maka hasilnya positif. Selanjutnya, negatif 2 dikurang negatif 6. Ini tandanya sama-sama negatif, berarti angkanya kita jumlahkan. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Tanda hasil mengikuti soal. Karena soalnya di sini tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya negatif. Jadi negatif 8. Contoh soal berikutnya. 2 dikurang negatif 7. 2 dikurang negatif 7 ini memiliki tanda yang berbeda. 2-nya positif, sedangkan 7-nya negatif. Artinya, kita mencari selisih angka, yaitu mengurangkan angka yang besar dikurang angka yang kecil. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Tanda hasil ikut yang besar. Karena di sini angka yang besar 7 negatif, maka tanda hasilnya negatif. Maka 2 dikurang negatif 7 sama dengan negatif 5. Lanjutnya, negatif 3 ditambah 5. Ini juga tandanya berbeda. Negatif 3 dan juga positif 5. Artinya, kita cari selisih angka. Angka yang besar kita kurang dengan angka yang kecil, yaitu 5 kita kurang dengan 3, 2. Sedangkan tandanya kita mengikuti yang besar. Karena di sini angka yang besar 5 positif, maka hasilnya positif. Jadi negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Nah, contoh soal yang selanjutnya, 3 ditambah negatif 2. Di sini ada tanda negatif yang dikurung. Nah, jadi yang tanda dikurung kita kali dengan tanda yang di depannya. Positif dikali negatif itu negatif, jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. Lanjut, kita masuk kepada sifat operasi penjumlahan. Nah, di sini ada 2 sifat, yaitu sifat komutatif pertukaran. Nah, untuk sifat komutatif ini, apabila letaknya kita pindah, itu hasilnya tetap sama. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 ditambah 2 juga sama dengan 5. Jadi, kedua ruasnya hasilnya sama. Selanjutnya, sifat asosiatif pengelompokan. Nah, artinya kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Untuk asosiatif ini, walaupun kurungnya kita pindah, hasilnya juga tetap sama. Contohnya, 12 ditambah 3 ditambah 7 sama dengan dalam kurung 12 ditambah 3 ditambah 7. Yang pertama kita kerjakan yang di dalam kurung. Yang 12 kita turunkan, 12 ditambah 3 tambah 7, 10 sama dengan 12 tambah 3, 15 ditambah 7, 12 ditambah 10 hasilnya 22, dan 15 ditambah 7 hasilnya 22. Maka kedua ruasnya hasilnya sama. Nah, sifat lain dari bilangan bulat. Bilangan genap ditambah bilangan genap, maka hasilnya bilangan genap. Contoh, 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 merupakan bilangan genap. Bilangan ganjil ditambah bilangan genap, maka hasilnya bilangan ganjil. Contoh, 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 merupakan bilangan ganjil. Bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil sama dengan bilangan genap. Contoh, 3 ditambah 5 sama dengan 8. 8 merupakan bilangan genap. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Apabila kalian ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.